Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi menjulang Gunung Papandayan, melingkari puncak di Jawa Barat. Awali hari dengan Al-Quran, agar bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Bapak Ibu, peserta kajian Ba'da Subuh, Gramatikal Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan menyimak uraian gramatikal Al-Quran, surat Ghafir, yaitu surat ke-40 ayat 7. Yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, yang didampingi oleh Bapak Suharman dari kelas Al-Qais. Baik, terlebih dahulu kita menyapa Buya Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu mutina dan Bapak Ibu semuanya. Ya, apa kabar Buya? Alhamdulillah semua lancar mutina. Alhamdulillah, Buya nampak semakin sehat. Amin, amin ya Allah. Kita mendoakan semoga Buya dan keluarga serta Amin. kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kita menyapa juga pendamping Buya. Assalamualaikum Bapak Suharman. Waalaikumsalam Bu Tina. Semoga Bapak juga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Alhamdulillah Bu Tina. Dan semoga siap mengurai ayat secara lancar, tenang, dan semangat ya Pak. Insya Allah Bu Tina. Ya, terima kasih. Kepada Buya dan Pak Suharman, kami persilahkan. Syukran Bu Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabil Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan begini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang memberikan, hanya orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Alhamdulillah kita masih Allah pilih untuk mencintai Al-Quran. Selawat beri salam kita dapat sampaikan pada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang itu dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti dia memisah berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surga. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat ke-7 bersama Bapak Suharman dari Al-Qais. Assalamualaikum Pak Suharman. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Insya Allah Bu ya. Di mana posisi Bapak ini?
Di rumah di Bintaro, Bu ya. Bintaro ya. Pak Suharman, ini tampil ke berapa nih Pak? Yang ketiga, Bu ya. 3 ya. Oke. Bapak dulu yang bawa ke Elsa ini siapa Pak? Ngajak dulu. Eh, Istri saya, Bu ya. Oh, Wasih Bu Danti. Oh, ini udah sehari-hari sudah aturan aja Pak ya. Dari pagi sampai malam saya lihat Pak Suharman ini ada di Zoom bersama Al-Quran aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu ya. Udah siap ya Pak Suharman ya? Insya Allah, Bu ya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Suharman mengenai ayat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Buya Rizal Asani, pembimbing pencetus serta pimpinan daripada Triple A. Sebagaimana yang diutarakan oleh Buya, Triple A ini adalah merupakan nilai yang tertinggi daripada nilai-nilai yang lainnya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para pembimbing yang selalu mendampingi anggota-anggotanya di dalam mempelajari dan mendalami serta mengurai ayat-ayat Al-Quran. Bapak, Ibu, semuanya yang kami sayangi dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak henti-hentinya memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semuanya. Dan khusus pada pagi hari ini kita dapat hadir di dalam acara Zoom dalam mengurai ayat Al-Quran surat Ghafir ayat 7. Dan tak lupa kami khususkan kepada Pak Budi yang telah membimbing kelas Al-Kayis ini dengan sabarnya sehingga kami bisa seperti yang ada pada saat ini. Dan tidak lupa juga pada kesempatan ini karena masih dalam suasana Lebaran, marilah kita sama-sama memberikan maaf satu sama lain sehingga kita dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitri di dalam bulan Syawal ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, saya akan mulai mengurai surat Ghafir ayat 7 ini. Dan terlebih dulu saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yahmilunal arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu. Rabbana wasikta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lillazina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal jahim. Sadaqallahul azim.
Surat Ghafir ayat 7 ini terdiri atas 2 bahagian dan 36 penggalan. Bahagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 18. Bahagian kedua, penggalan 19 sampai dengan 36. Penggalan 1, Al-Lazina. Penggalan kedua, Yahmiluna. Penggalan ketiga, Al-Arsa. Penggalan keempat, Wa. Penggalan kelima, Man. Penggalan keenam, Haulahu. Penggalan ketujuh, Yusabbihuna. Penggalan ke-8, Bi. Penggalan ke-9, Hamdi Rabbihim. Penggalan ke-10, Wa. Penggalan ke-11, Yu'minuna. Penggalan ke-12, Bi. Penggalan ke-13, Hi. Penggalan ke-14, Wa. Penggalan ke-15, Yastaghfiruna. Penggalan ke-17, Li. Penggalan ke-18, penggalan ke-16, Li. Penggalan ke-17, Al-Lazina. Penggalan ke-18, Aminu. Penggalan ke-19, Rabbana. Penggalan ke-20, Wasyi'ta. Penggalan 21, Kulla syai'in. Penggalan 22, Rahmatan. Penggalan 23, Wa. Penggalan 24, Ilman. Penggalan 25, Fa. Penggalan 26, Ihfir. Penggalan 27, Li. Penggalan 28, Al-Lazina. Penggalan 29, Tabu. Penggalan 30, Wa. Penggalan 31, Ittabi'u. Penggalan 32, Sabilaka. Penggalan 33, Wa. Penggalan 34, Ki. Penggalan 35, Him. Penggalan 36, Azab al-Jahimi. Selanjutnya, uraian gramatikal surat Ghafir ayat 7 bagian pertama, penggalan 1 sampai 18. Penggalan pertama, Al-Lazina, bentuknya adalah kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan kedua, Yahmiluna, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya hum, akar katanya hamala, pola fa'ala.
Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 109, mereka sedang akan memikul. Penggalan ketiga, al-arsa. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya arsan, karena ada alif lam, di depannya menjadi arsa. Ciri kata benda berawalan alif lam, ciri objek berakhiran fathah ten, ciri tunggal sesuai kamus, akar kata arasa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 261, singgah sana. Penggalan keempat, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, man, bentuknya huruf bermakna, artinya orang yang. Penggalan keenam, aulahu, bentuknya adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, haula, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua, ha, adalah kata ganti. Hu adalah kata ganti. Haula bentuknya adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya haulan, karena berbang nyemuk menjadi haula. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri objek fathah ten. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata hawala menjadi hala. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di tengah akar kata, apabila ada huruf waw dan ya, maka huruf waw dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 111, keliling. Hu, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti daripada haulahu, sekelilingnya. Bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini. Penggalan berikutnya, penggalan ke-7. Yusabbihuna, bentuknya KKSAD, ciri berawalan yu dan berakhiran waw sukunna. Pelaku hum, akar kata sabaha. Pola fa'ala. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 161, mereka sedang akan bertasbih. Penggalan ke-8 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-9, hamdi rabbihim, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama hamdi dan kata benda kedua rabbi, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua rabbi berakhiran kasrah. Kata ketiga him
merupakan kata ganti. Hamdi, kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya hamdan. Kerana ada huruf jar di depan, berubah menjadi hamdi. Kerana bermajmuk menjadi, saya ulangi, aslinya hamdan kerana ada huruf jar, berubah menjadi hamdin, kerana bermajmuk menjadi hamdi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri objek fathah tain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata hamida, pola kata kerja fa, pola kata kerja fa'lun, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti ada di Mahmud Yunus 108, pujian. Rabbi bentuknya adalah kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya Rabban, kerana ada huruf jar di depannya, berubah menjadi Rabbin. Kerana bermajmuk berubah menjadi Rabbi. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri objek fathah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata Rabbaba, Robaba berubah menjadi Robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti ada di Mahmud Yunus 136, Tuhan. Him bentuknya kata ganti. Artinya mereka. Arti hamdi rabbihim, pujian kepada Tuhan mereka. Penggalan ke-10 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-11, yu'minuna, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Ciri berawalan yu dan berakhiran waw sukunna. Pelaku hum, akar kata amina. Pola af'ala. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 49. Mereka sedang dan akan beriman. Penggalan ke-12, bi bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-13, hi bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan 14, wa bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15, yastaghfiruna, bentuknya kata kerja sedang dan akan datang. Ciri berawalan ya dan berakhiran waw sukunna. Pelaku hum, akar kata ghafaro, pola istaf'ala. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 298. Mereka sedang akan memohon ampunan. Penggalan ke-16, li bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-17, allazina bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-18, amanu bentuknya adalah kata kerja lampau. Ciri berakhiran waw sukun alif. Pelaku hum, akar kata amina, pola af'ala. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 49.
mereka telah beriman. Arti surat Ghafir ayat 7 bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 18. Mereka malaikat-malaikat yang memikul singgasana dan malaikat di sekelilingnya, mereka bertasbih dengan pujian kepada Tuhan mereka. Dan mereka beriman kepadanya. Dan mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang telah beriman. Penggalan berikutnya, penggalan ke-19. Rabbana, bentuknya kata kerja, kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, Rabba, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata kedua, na, bentuknya kata ganti. Rabba bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Artinya, aslinya Rabban, kerana bermajemuk menjadi Rabba. Ciri kata benda tanwin, ciri objek fathah tain, dan ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata Robaba menjadi Robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti ada di Mazmur Yunus halaman 136, Tuhan. Na, bentuknya kata ganti. Artinya kami. Arti Rabbana, Tuhan kami. Penggalan ke-20. Wasyakta. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri ta di akhir kata. Pelaku anta, akar kata wasyi'a, pola fa'ala. Arti ada di Munawir halaman 1558. Engkau telah meliputi. Penggalan 21. Kulla syai'in. Bentuknya adalah kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, kulla, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, syai'in, berakhiran kasrah tain. Kulla, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya kullan, kerana bermajemuk menjadi kulla. Ciri kata benda, tanwin. Ciri objek, fathah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kalala menjadi kalla. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Arti ada di Mazmur Yunus halaman 380, segala. Syai'in, bentuknya adalah kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata benda, tanwin. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sya'a berubah menjadi sya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Di dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Arti ada di Mazmur Yunus halaman 208 dan 209.
sesuatu. Arti kulla syai'in, segala sesuatu. Penggalan 22, rahmatan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda berakhiran to, marbutoh, dan tanwin. Ciri objek tunggal fathah ten. Akar kata rohima. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'latun. Arti ada di Munawir halaman 483. Rahmat. Penggalan ke-24. Ilman. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri objek berakhiran fathah ten. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata alima. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 277-278. Ilmu pengetahuan. Penggalan 25 fa. Bentuknya huruf bermakna. Artinya maka. Penggalan 26. Ikfir. Ikhfir. Bentuknya kata kerja perintah. Ciri berakhiran sukun. Pelaku anta. Berasal dari KKSAD. Tahfir. Tahfiru. Proses kata kerja perintah. Buang ciri KKSAD ta. Kerana huruf kedua sukun. Tambahkan alif penolong. Dengan memperhatikan harakat huruf kedua akar kata. Jadi ihfir. Lalu sukunkan ihfiru. Kemudian sukunkan harakat akhir. Menjadi ihfir. Akar kata gafaro. Pola fa'ala. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 298. Engkau ampunilah. Penggalan 27. Li. Bentuknya huruf jar. Artinya bagi. Penggalan 28. Al-lazina. Bentuknya kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Penggalan 29. Tabu. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya berakhiran waw sukun alif. Pelaku hum. Akar kata tawaba menjadi taba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 79. Mereka telah bertaubat. Penggalan 31. Ittaba'u. Bentuknya kata kerja lampau. Ciri berakhiran waw sukun alif. Pelaku hum. Akar kata tabi'a. Pola ifta'ala. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 76. Mereka telah mengikuti. Penggalan 32. Sabilaka. Bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk. Kata benda pertama. Sabila. Tidak ada alif lam dan tanwin.
kata kedua, ka, bentuknya kata ganti. Sabila bentuknya kata benda superlatif objek tunggal. Aslinya sabilan karena bermajmuk menjadi sabila. Ciri kata benda berakhiran tanwin. Ciri superlatifnya ada ya di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Ciri objek berakhiran fathah tain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata sabala, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 607, 608. Jalan. Penggalan 33. Wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 34. K-nya belum, Pak. K-nya belum, Pak. Sabila K-nya belum. Nah, Arti saya keseluruhannya. ulangi. Penggalan ke-32. Karena bentuknya KBM. Dari K aja. Kata keduanya kata ganti. K kata ganti. Artinya engkau. Arti dari sabilaka, jalan engkau. Penggalan ke-33 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-34 ki, bentuknya kata kerja perintah, pelaku anta, berasal dari kata kerja sedang dan akan datang. Taki, proses buang ciri kakais adeta, kena huruf kedua berharkat. Tidak perlu alif penolong. Dan huruf akhir disukunkan. Jadi menjadi ki. Karena huruf sia, ia menghilang. Jadi menjadi ki. Ini ada di buku materi halaman 32. Akar kata wakoya, salah satu dari 4 kata yang terdiri dari 2 huruf sia yang berjumlah lebih kurang 90%. Pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus 505, engkau peliharalah. Penggalan 35, him, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-36, azabal jahimi, bentuknya kata benda majemuk, ciri kata benda majemuk, kata benda pertama, azaba, tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, al-jahimi, berakhiran kosrah. Azaba, bentuknya kata benda superlatif, aslinya azaban, karena bermajmuk menjadi azaba. Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri superlatif ada alif antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata azaba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun.
Arti ada di Mahmud Yunus halaman 259, siksaan. Al-Jahimi, bentuknya kata benda superlatif, ciri kata benda berawalan alif lam, ciri superlatif ada ya antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar kata jahama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Arti ada di Mahmud Yunus halaman 84, api yang sangat panas. Arti azabal jahimi, siksaan api yang sangat panas. Arti surat Ghafir ayat 7 bagian kedua penggalan 19 sampai dengan 36. Wahai Tuhan kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu, rahmat dan ilmu pengetahuan. Maka Engkau ampunilah mereka, orang-orang yang telah bertaubat dan telah mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan api yang sangat panas. Arti keseluruhan surat Ghafir ayat 7, penggalan 1 sampai dengan 36 adalah mereka malaikat-malaikat yang memikul singgasana dan malaikat di sekelilingnya. Mereka bertasbih dengan pujian kepada Tuhan mereka. Dan mereka beriman kepadanya. Dan mereka memohonkan ampun bagi orang-orang yang mereka telah beriman. Wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu pengetahuan Engkau telah meliputi segala sesuatu. Maka Engkau ampunilah orang-orang yang telah bertaubat dan telah mengikuti jalan Engkau, dan Engkau peliharalah mereka dari siksaan api yang sangat panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mumtaz Pak Suarman. Alhamdulillah Bu ya. Gimana Pak Suarman, apa yang Bapak rasakan saat Bapak sudah selesai mengenai ayat ini? Apa yang terasa? Yang pertama saya rasakan adalah longgar dada ini Bu ya. Alhamdulillah. Walaupun sudah yang ketiga Bu ya. Tapi tetap saja waktu presentasi ada apa namanya? Ada dik-dikduknya Bu ya. Oh, ya. Ya. Dan yang kedua? Dan yang kedua, yang selama ini saya tidak tahu apa namanya mengartikan kata demi kata ini Bu ya. Ya. Tapi dengan belajar di Al-Hasani ini, ya alhamdulillah sedikit demi sedikit, secara pelan-pelan mulai tahu ya. Dan ya karena istiqomah Bu ya. Ya. Dari pagi sampai sore sampai malam ya. Ya alhamdulillah Bu ya, selagi masih diberi kekuatan Bu ya, diberi kesehatan Bu ya. Amin. Ya. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Suarman ya. Insya Allah Bu ya. Kita bersama Al-Quran sampai Allah memanggil kita nantinya ya. Baik, Pak Suarman, Mumtaz ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi surat Ghafir ayat 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yahmilunal ars. Orang-orang yang di sini diartikan para malaikat ya. Yahmilunal arsa. Mereka memikul aras. Jadi orang itu malaikat yang memikul aras.
Waman haulahu, dan malaikat di sekitarnya. Jadi ada malaikat pemikul aras. Yusabbihuna, mereka memuji, bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji pujian kepada Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman. Wa yastaghfiruna, dan mereka memohon ampun. Mereka memohon ampun, berdoa kepada Allah, lillazina aman, untuk orang-orang yang merasa beriman. Untuk kita semua. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, malaikat pintul aras memohon ampun untuk kita semuanya. Wa Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'. Engkau meliputin kulla syai', segala sesuatu, rahmatan wa ilma, dengan rahmat dan ilmu. Jadi semua segala satu termasuk kita diliputi oleh rahmat dan ilmunya Allah. Jadi Allah Maha tahu tentang kita dan rahmat Allah selalu mencurah kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Faghfir lillazina tabu, maka engkau ampunilah lillazina, bagi orang-orang yang tabu, mereka bertaubat. Jadi kita beriman, jadi kita bertobat, nah mereka berdoa juga. Wattaba'u, dan mereka mengikuti sabilak, jalan engkau, jalan yang benar ini ya, jalan Al-Quran. Kita mengikuti Al-Quran. Apa yang dilarang oleh Allah, kita berhenti. Apa yang disuruh oleh Allah, kita kerjakan. Jadi kita mengikuti jalan Allah. Wattaba'u sabilak, mereka mengikuti jalan engkau. Waqihim, dan kau peliharalah. Nah, alhamdulillah ya, waqihim azabal jahim, dari azab yang api yang menyala-nyala, yang sangat panas, api neraka. Jadi mereka mendoakan kita dijaga oleh Allah dari kobaran api neraka. Alhamdulillah. Dan kita beriman, lalu kita mengikuti jalan-jalan. Mudah-mudahan semuanya Allah selamatkan kita. Baik Bapak Ibu semuanya, yang tadi surat Ghafir ayat 7 yang sudah dibacakan oleh Pak Suharman dengan atas. Namun kalau ada hal-hal yang salah ucap, salah kata, salah urai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata Allah Subhanahu. Kepada Bu Tina Maulidah kami sampaikan. Silakan Bu Tina Maulidah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi uraian Al-Qur'an surah Ghafir ayat 7 secara gramatikal, metode Al-Hasani dan penjelasannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Buya dan Bapak Suharman yang telah menguraikan ayat dengan sangat tenang, lancar dan baik sekali.